Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Bagaimana kabar sahabat Seneng Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Mohon maaf sahabat Seneng Tani semua, mungkin pada kesempatan kali ini suara saya akan lebih kecil daripada biasanya karena kebetulan ini sedang diberikan nikmat batuk. Jadi akhir-akhir ini sering kehujanan, jadi alhamdulillah saat ini sedang batuk dan mungkin suara saya lebih kecil daripada biasanya. Namun walaupun demikian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tetap bisa sampai ke sahabat Seneng Tani semua dan bisa memberikan manfaat untuk sahabat Seneng Tani semua. Nah, berbicara mengenai kondisi cuaca akhir-akhir ini, mungkin di daerah sahabat Seneng Tani juga sedang dilanda dengan cuaca yang ekstrim, di mana di pagi hari ini panas, kemudian di sore hari langsung hujan deras diikuti dengan angin. Nah, dengan kondisi cuaca yang demikian ini, kemungkinan tanaman yang masih muda, yang masih setelah pindah tanam, ini biasanya akan tidak mampu bertahan, jadi mereka akan mati, jadi kita harus melakukan penyulaman. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba kami sampaikan bagaimana cara kami untuk meminimalisir penyulaman terutama pada tanaman cabai merah keriting tavi. Tapi walaupun yang kami lakukan ini diaplikasikan pada cabai merah keriting tavi, namun untuk sahabat Seneng Tani semua jangan khawatir karena metode ini tetap bisa diaplikasikan pada cabai rawit. Jadi simak video ini sampai akhir untuk tahu lebih jelas lagi mengenai bagaimana cara untuk meminimalisir penyulaman pada tanaman cabai. Oke, sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan milik Moro Seneng Pertanian, tepatnya yaitu di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, jadi lahan ini masih sama dengan video kami sebelumnya tentang asam aminopermino yang kami aplikasikan pada tanaman pare. Nah, jadi ini adalah lahan yang sama yang sebelumnya ditanami pare, kemudian saat ini ditanami cabai merah keriting tavi yaitu Rektor 9. Dan umur tanaman di sini sudah 3 minggu setelah tanam dan alhamdulillah di sini tidak dilakukan penyulaman sama sekali. Jadi untuk pertumbuhan tanaman dari cabai merah keriting tavi di sini cenderung lancar, jadi tetap bisa bertahan sampai saat ini dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim seperti ini. Jadi sebenarnya apa saja sih yang kita lakukan untuk membuat tanaman cabai merah keriting di sini bisa bertahan hidup sehingga tidak perlu dilakukan penyulaman. Nah, jadi sebelum dilakukan penanaman di sini kami aplikasikan silika karbon kemudian dicampur dengan power soil. Jadi 1 kg silika karbon dicampurkan dengan 1 kg power soil. Kemudian ditaburkan di lubang tanam. Nah, setelah itu kami taburkan lagi arang sekam masing-masing lubang tanam yaitu 1 sendok. Jadi apa sih fungsi dari kita menaburkan ketiga bahan tadi? Jadi kami tadi menaburkan yaitu silika karbon, ada juga power soil dan juga arang sekam. Nah, jadi silika karbon dan arang sekam tadi mengandung unsur silika yang nantinya akan bisa memperbaiki struktur fisik tanah sehingga lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, silika juga bisa bermanfaat untuk menjaga tanah ini supaya tetap gembur sehingga akar-akar ini bisa lebih mudah menyerap air atau menyerap nutrisi di dalam tanah. Selain itu, silika juga bisa berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme baik di dalam tanah sehingga mikroorganisme baik tadi bisa berperan aktif untuk lebih menyuburkan tanah. Nah, jadi dengan aplikasi silika karbon dan juga arang sekam tadi ini mampu meningkatkan porositas tanah. Apa itu porositas? Jadi porositas ini merupakan rongga-rongga yang ada di dalam tanah yang bisa diisi oleh udara dan juga air. Jadi semakin gembur tanahnya maka porositas akan semakin tinggi dan tentunya akar ini akan semakin lebih mudah dalam menyerap air dan juga menyerap unsur hara di dalam tanah. Sebaliknya, jika tanah ini semakin padat maka porositasnya akan semakin kecil.
Jadi keberadaan air dan juga udara di dalam tanah semakin kecil dan akar juga semakin sulit untuk menjangkau air dan juga unsur hara di dalam tanah. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi tips untuk sahabat senang tani semua yang tanahnya ini sudah mulai mengeras atau sudah mulai padat. Ini bisa mengaplikasikan aram sekam dan juga silika karbon untuk meningkatkan porositas tanah sehingga akar pada tanaman ini lebih mudah menjangkau air dan juga lebih mudah menyerap unsur hara. Nah, kemudian kami juga mengaplikasikan power soil yang sudah mengandung asam humat yang tentunya ini juga bisa menjadi pH buffer atau mempertahankan pH di dalam tanah supaya lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tanaman ini memiliki pH optimal sendiri untuk pertumbuhannya, dan untuk tanaman cabai ini pH yang optimal adalah sekitar 6 sampai 6,5. Nah, tentunya jika pH tanahnya ini drop, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan tentunya juga bisa meningkatkan keberadaan patogen di dalam tanah. Nah, kemudian selain itu asam humat juga berfungsi untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, dan juga biologis di dalam tanah. Jadi dengan pengaplikasian asam humat ini nantinya bisa lebih menggemburkan tanah, kemudian juga bisa meningkatkan keberadaan mikroorganisme baik di dalam tanah. Selain itu, asam humat ini juga bisa berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air dan juga meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara bagi tanaman. Nah, jadi untuk pengaplikasian ketiga bahan tadi, silika karbon, alang sekam, dan juga power soil, kami lakukan sebelum penanaman. Kemudian setelah dilakukan penanaman, saat tanaman ini berumur 5 HST, ini kami lakukan pengocoran kalsium kalha dengan dosis 4 sendok per 20 liter air. Jadi fungsi dari pengocoran kalha ini adalah untuk meningkatkan pH di dalam tanah supaya tidak terlalu drop, karena seperti yang sudah kita ketahui kondisi air-air ini sering hujan sehingga kemungkinan pH di dalam tanah ini drop atau turun, sehingga kita harus berupaya untuk meningkatkan pH di dalam tanah ini. Salah satunya adalah dengan pengocoran kalsium kalha ini. Nah, jadi karena dari pengaplikasian power soil tadi ini lebih ke mempertahankan pH tanah, sedangkan dengan pengaplikasian kalha ini kalsium bisa lebih meningkatkan pH dari tanah itu sendiri. Jadi selain pengaplikasian dolomit untuk meningkatkan pH tanah ini juga bisa diaplikasikan kalsium kalha. Kemudian saat tanaman ini berumur 15 hari setelah tanam, kami lakukan pengocoran power soil, kemudian dicampur dengan asam aminopremino, dicampur lagi dengan mordenfol, dan untuk dosisnya yaitu power soil 1 sendok, kemudian asam aminopremino 50 ml, mordenfol 1 sendok, dan interfos 2 sendok per 20 liter air. Dan untuk pengocorannya ini kami lakukan seminggu sekali. Kemudian untuk penyemprotan ini juga dilakukan seminggu sekali dengan mordenfol, kemudian premino, ada juga narador dan juga loader. Jadi untuk penyemprotan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sahabat senang tani semua, karena di sini cenderung lebih banyak terserang oleh serangga, jadi kami lakukan penyampuran insektisida narador dengan bahan aktif imidacloprid 30%. Kemudian kami juga menambahkan perekat loader supaya dari penyemprotan bahan-bahan tadi lebih efektif terserap pada jaringan tanaman. Mungkin sahabat senang tani semua banyak juga yang bertanya apakah pengaplikasian asam aminopremino ini dikocor atau disemprot. Jadi untuk pengaplikasian asam aminopremino ini bisa dikocor maupun disemprot, dan untuk lahan ini kami lakukan keduanya dengan penyemprotan dan juga pengocoran. Untuk penyemprotan kami lakukan seminggu sekali dan juga pengocoran juga seminggu sekali. Nah, dengan pengocoran dan juga penyemprotan asam aminopremino ini, di mana asam aminopremino ini mengandung asam amino yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh dari tanaman sehingga tanaman ini tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Apalagi di sini kami tanam cabai merah keriting tavi yang karakteristiknya ini dinding selnya lebih tipis jika dibandingkan dengan cabai rawit. Jadi kemungkinan tanaman cabai merah keriting tavi ini lebih rawan terserang oleh patogen penyakit. Jadi mungkin sahabat senang tani semua yang pernah menanam cabai merah keriting tavi sudah merasakan bahwasanya tanaman ini lebih rentan terhadap serangan patogen. Apalagi saat tanaman ini
melewati fase kritis seperti setelah pindah tanam. Nah, untuk meningkatkan imunitas atau ketahanan tubuh dari cabai merah keriting tafi ini bisa diaplikasikan asam amino premino, karena asam amino yang terkandung di dalam premino ini bisa meningkatkan imunitas dari tanaman cabai ini. Jadi karena asam amino premino ini selain mengandung asam amino, premino ini juga mengandung unsur hara makro dan juga mikro yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, dan karena sifatnya yang organik ini bisa lebih ramah untuk tanaman yang masih berusia muda. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya tanaman jika masih muda ini dia akan mengalami stres jika dipaksa untuk menyerap unsur hara dari pupuk kimia. Jadi kita mengaplikasikan unsur hara dari pupuk organik ini fungsinya adalah untuk lebih mempermudah tanaman ini menyerap unsur hara, karena sifat dari unsur hara yang sifatnya organik ini dia akan terurai lebih lama. Jadi untuk penyerapan unsur haranya ini bisa lebih diatur oleh tanaman, jadi tanaman tidak terlalu kaget, karena jika kita aplikasikan unsur hara melalui pupuk kimia, tanaman ini bisa stres karena dia dipaksa untuk menyerap unsur hara yang terurai lebih cepat. Nah, jadi mungkin sahabat Sentani semua yang mengalami tanaman cabainya ini banyak yang mati pasca pindah tanam, mungkin juga bisa dipengaruhi oleh faktor pemberian pupuk kimia tadi. Nah, salah satu cara untuk mensiasati hal tersebut adalah dengan pengaplikasian asam amino premino, karena sudah terkandung unsur hara berupa unsur hara makro dan unsur hara mikro yang sifatnya organik yang lebih ramah untuk tanaman yang masih muda. Dan di video-video kami sebelumnya juga sudah banyak dibuktikan oleh petani bahwa setelah penggunaan asam amino premino ini lebih bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman ini tidak mudah terserang oleh patogen penyakit dan tentunya bisa tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kematian pasca pindah tanam. Kemudian selain asam amino premino, kami juga melakukan pengocoran Mordenfol yang mengandung piridoksin magnesium pirofosfat dengan kandungan fosfat yang paling tinggi. Kemudian kami juga mencampurkan dengan pupuk interfos yang juga kandungan fosfatnya tinggi. Jadi unsur fosfat ini berperan dalam pembelahan sel tanaman, terutama karena tanaman ini masih muda. Jadi tentunya proses pembelahan sel ini lebih cepat karena tanaman muda ini butuh untuk membentuk organ baru seperti serabut akar baru, kemudian membentuk daun dan tunas baru. Jadi perlu kita bantu untuk pembelahan selnya dengan penambahan unsur fosfat. Selain itu, fosfat ini juga berperan dalam pembelahan sel yang nantinya dari pembelahan sel tersebut bisa membentuk organ-organ baru. Kemudian fosfat ini juga berfungsi untuk membantu produksi gula, lemak, dan juga protein di dalam tanaman, sehingga tanaman ini lebih mudah untuk menghasilkan energi sebagai sumber metabolismenya. Jadi selain asam amino tadi, kami juga menambahkan unsur fosfat supaya tanaman ini pertumbuhannya bisa tetap optimal. Nah, jadi mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan tadi akan coba saya simpulkan bahwa untuk minimalisir penyulaman di lahan ini, kami melakukan pengaplikasian asam amino premino, kemudian dicampurkan dengan power soil, Mordenfol, dan juga interfos. Kami aplikasikan dengan kocor dengan interval seminggu sekali. Kemudian untuk penyemprotannya, kami lakukan penyemprotan asam amino premino juga, dicampurkan dengan Mordenfol dan juga Narador dicampur dengan perekat loader. Dan untuk penyemprotannya juga dilakukan dengan interval seminggu sekali. Dan sebelum dilakukan pengocoran dan juga penyemprotan tadi, sebelum penanaman kami kocorkan kalsium kalha untuk meningkatkan pH tanah karena kondisi cuaca yang sering hujan sehingga tanah cenderung drop pH-nya, jadi kami tingkatkan pH-nya dengan pengocoran kalsium kalha. Selain itu, sebelum dilakukan penanaman, ini kami aplikasikan power soil, silika karbon, dan juga arang sekam yang fungsinya adalah untuk memperbaiki kondisi tanah supaya lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian saat tanaman ini berumur 5 HST, kami lakukan pengocoran kalsium kalha untuk meningkatkan pH di dalam tanah karena kondisi cuaca yang sering hujan ini pH tanahnya cenderung drop, sehingga kami tingkatkan pH tanahnya dengan pengocoran kalsium kalha. Jadi urut-urutannya tadi, yang pertama adalah sebelum penanaman kami taburkan power soil dicampur dengan silika karbon.
kemudian kami tambahkan arang sekam. Kemudian saat tanaman berumur 5 HST kami kocorkan kalsium kalha, dan saat tanaman berumur 15 hari setelah tanam kami kocorkan power soil dicampur dengan asam aminopremino dicampur dengan mordenfol dan juga pupuk interfos. Kemudian untuk penyemprotannya ini kami lakukan seminggu sekali juga, yaitu dengan asam aminopremino, mordenfol, narador, dan juga lauder. Mungkin cara ini bisa juga dipraktekkan oleh sahabat senang tani semua, terutama sahabat senang tani yang baru saja menanam dan ingin meminimalisir penyulaman dengan meningkatkan daya adaptasi tanaman atau meningkatkan imunitas tanaman supaya tidak mudah terserang oleh patogen penyakit dan juga lebih bisa beradaptasi dengan baik sehingga pertumbuhannya lebih optimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan sahabat senang tani semua bisa membeli produk-produk yang kami sebutkan tadi melalui link yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Dan sahabat senang tani semua juga bisa follow sosial media kami, yaitu Facebook Moro Senang Pertanian, ada juga TikTok dan juga Instagram senangtani_id untuk mengetahui informasi seputar pertanian terkini dan juga informasi dari apa yang sudah kami sampaikan di video YouTube. Jadi kami membuat flyer kemudian kami upload melalui sosial media kami untuk bisa dibaca oleh sahabat senang tani semua. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan video kami dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel Senang Tani untuk berkembang. Semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat untuk sahabat senang tani semua. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa jika dirasa informasi kali ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.